disuruh oleh Tuhan untuk membuat sebuah kapal raksasa di atas sebuah gunung. Alam, kehidupan, dan manusia selalu memiliki kekuatan-kekuatan yang terus di antara ketiganya, yang memunculkan berbagai macam peradaban-peradaban yang ada di dunia ini. Kisah Nabi Adam hingga saat ini sudah berumur sekitar 10.000 tahun, di mana kemudian kehidupan Nabi Adam ini ya di Jazirah Arab yang kemudian keturunannya menyebar. Dan salah satu kisah yang menarik yang dari kita kutip dari berbagai macam literasi sejarah dan kitab suci ya adalah kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini hidup di Irak, peradaban Sumeria ya, sekitar 3000 sebelum Masehi. Kehidupan bangsa Sumeria yang cukup maju di lembah Sungai Eufrat dan Sungai Tigris di Irak ini telah menimbulkan berbagai macam peradaban materi yang besar. Namun di sisi yang lain, peradaban spiritual mulai terkalahkan oleh kehidupan materi. Sehingga kemudian dalam kisah Alkitab diceritakan bahwasanya Nabi Nuh ini disuruh oleh Tuhan untuk membuat sebuah kapal raksasa di atas sebuah gunung. Nah, inilah yang kemudian menjadi cemoohan dari para bangsa Sumeria yang lainnya. Kok bisa jauh dari lautan, peradaban ini harus memiliki kapal yang diwajibkan oleh Tuhan. Namun kemudian beberapa saat kemudian akhirnya terjadi banjir bandang yang sangat dahsyat ya, sehingga putra-putra Nabi Nuh seperti Kan'an, Yafet, dan Ham ini juga kemudian naik ke atas kapal beserta hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Sepasang demi sepasang dikumpulkan di atas kapal. Sebagaimana kemudian yang ada di bukit ini, teman-teman. Jadi sebuah bukit ini ternyata memiliki kisah yang mirip dengan kisah Nabi Nuh, yaitu pembuatan kapal liar tepat di atas gunung. Dari sini kita akan bisa melihat ya tiang kapal dan haluan serta bagian tengah kapal yang ini sangat mudah. Sambil menikmati keindahan pegunungan ya dengan panorama landscape hutan pinus dan pohon-pohon buah-buahan ya yang mulai berbuah di puncak musim kemarau ini seperti alpukat, nangka, durian. Nah, ini banyak juga. Nah, ini ada salam ya, pohon daun salam ini juga mulai berbunga dan berbuah. Di samping itu memang hutan dan gunung ini juga merupakan surga bagi burung-burung dan bunga-bunga yang cukup banyak. Jadi bunga-bunga di sini cukup banyak sekali. Nah, inilah kemudian kita berdua ini ada melihat sebuah kapal yang besar sekali tepat di atas gunung. Depannya ini kelihatannya pohon sukun ya, yang daunnya sangat eksotis ya, menjaring-jaring. Ini cukup tebal pohon sukun ini. Sebenarnya selain pohon sukun ada banyak di hutan ini jenis pohon sukun-sukun, misalnya petuwit dan yang lainnya, misalnya bendo. Bendo ini biasanya disukai oleh hewan-hewan seperti monyet, seperti kacang-kacangan,
Dan pulau ini mengalir ya, termasuk di sini juga bisa yang kita coba kita nanti penasaran ya. Selain kemudian kapal ini terlihat dari atas bukit dan di samping hutan sini, kita akan mencoba mengeksplor dalamnya. Dalamnya kapal ini seperti apa? Kita jadi penasaran juga. Coba kita mendekat ya pelan-pelan ya. Jadi kisah Nabi Nuh memang kisah sepanjang zaman. Nah, kita Ini bersama rekan-rekan YouTuber sama yang lainnya. Ini cukup banyak. Termasuk ada Cakra Panorama juga memuat kisah Nabi Nuh ini. Cuma jalannya ini ternyata ada pagangnya. Maksudnya ada semacam saluran atau perbatasan yang mungkin bisa kita lewati dengan mudah atau mungkin juga agak sulit ya. Kelihatannya memang agak mudah juga. Nah, ini kelihatannya ada semacam kawat ya, kawat begini. Apa Rek? oh saya apa Kawat begini. balik dah Nanti kita explore jalannya. Ini memang sebagaimana kapal pesiar ya. Bisa menembak ya ombak. Kita tetap sebenarnya ada sering kapal ini sangat tinggi seperti tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 lantai. Namun tentu kita penasaran melihat dalamnya. Kita akan mencoba izin. Akan sangat indah dan menarik jika kita tarik ke belakang kapal-kapal tersebut. Sangat besar sekali ya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Jalan-jalan kita untuk mengeksplor kapal Nabi Nuh ya, yang terdampar di tengah hutan atau di atas gunung. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.